Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Aprilia Sandi Gunawan akan menjelaskan bab 3 tentang faktor-faktor elemen lingkungan yang mempengaruhi dunia bisnis umum secara tidak langsung. Faktor-faktor elemen lingkungan yang mempengaruhi dunia bisnis umum secara tidak langsung. Dalam dunia usaha, terdapat banyak hal yang berpengaruh terhadap kesinambungan dunia usaha pada suatu daerah tertentu. Variabel-variabel di bawah ini secara tidak langsung memberikan efek pada suatu perusahaan. Setiap perusahaan memiliki resistensi atau daya tahan masing-masing terhadap setiap faktor yang berbeda-beda. 1. Variabel sosial yang meliputi beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor demokratis seperti jumlah, kompensasi, dan pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau daerah. Yang kedua, faktor gaya hidup, selera masyarakat atau tren yang digandrungi dan lain sebagainya. C. Faktor nilai sosial, misalnya adat istiadat, norma yang berlaku, kebiasaan, dan lain-lain. 2. Variabel ekonomi yang berkaitan erat dengan indikator ekonomi yang bersifat umum mengukur tabungan, investasi, produktivitas, lapangan kerja, kegiatan pemerintah, transaksi perdagangan, pendapatan, produk nasional, dan lain sebagainya. 3. Variabel politik, faktor yang terkait dalam kondisi atau iklim perpolitikan di suatu daerah. 4. Variabel teknologi, kemajuan di bidang teknologi berubah-ubah dari waktu ke waktu, terkadang sangat cepat, sangat mempengaruhi dunia usaha. Faktor internal dan eksternal mempengaruhi dunia usaha bisnis. Usaha faktor internal dan eksternal mempengaruhi dunia bisnis secara langsung. Dalam dunia usaha terdapat dua pihak yang berkepentingan yang berpengaruh secara langsung, yakni external stakeholder atau pihak luar dan internal stakeholder atau pihak dalam. Yang A, pihak internal dunia kerja. 1. Karyawan. Dalam memiliki sumber daya manusia atau SDM yang baik untuk membantu dunia bisnis agar maju. 2. Pemegang saham dan dewan direksi adalah dua bagian penting yang mengatur kegiatan atau jalannya roda perusahaan publik, di mana para pedagang saham memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi suatu perusahaan dengan hak yang dimiliki sesuai dengan persentase. Yang B, pihak eksternal dunia kerja. 1. Pelanggan konsumen. 2. Pemasok supplier atau vendor. 3. Pemerintah. 4. Serikat pekerja. 5. Pesaing. 6. Lembaga keuangan. 7. Lembaga konsumen. 8. Kelompok khusus. 9. Pihak yang berkepentingan lain. C. Ketergantungan pada lingkungan. Dalam meluasnya tuntutan publik serta menguatkan kesadaran pelaku usaha untuk menjalankan CSR, antara lain tampak pada bentuknya WBCSD, World Business for Sustainable Development. Oleh karena itu, mulai tahun ini Ernst dan Young menambahkan satu kategori dalam program penghargaannya, yakni Social Entrepreneur of the Year. Tentu saja untuk mendorong pengusaha berlomba-lomba dengan komitmen penuh untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya. D. Budaya perusahaan atau corporate culture. Perusahaan yang memiliki budaya perusahaan yang kuat yang mampu bertahan lama, contohnya IBM dengan IBM Main Service. Dengan bisnis integritas, langkah membentuk suatu budaya perusahaan yang kuat dan mampu membawa perusahaan bertahan lama. Langkah awal adalah perusahaan mengenali, menemukan, menyadari, dan menguraikan budaya perusahaan built-in di dalam organisasi. Yang E, masih adakah budaya perusahaan di Indonesia?
Adapun serangkaian nilai atau keyakinan yang menghasilkan pola perilaku tertentu secara kolektif dalam korporasi. Berdasarkan definisi tersebut, apabila nilai-nilai atau visi perusahaan sering ditampal dan dipajang di kantor belum muncul dalam bentuk perilaku kolektif, nilai-nilai itu bukan merupakan budaya perusahaan. Berikut kolektif nilai itu bukan merupakan budaya perusahaan. Berapa contoh? A. Culture of discipline. 1. Discipline people. 2. Disiplin talk. 3. Disiplin action. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.